ada dimasuk namanya di sini aja udah bersyukur banget, karena siapa sih yang nggak pengen masuk ke dalam Panasonic Award ini. Jadi ini emang sebagian dari mimpi sebelumnya. Jadi emang waktu dikabarin Ricis masuk nominasi ini, oh alhamdulillah langsung bersyukur. Oh, berarti emang dari dulu udah punya mimpi? Iya, udah punya mimpi banget, bahkan nominasi. sampai bermimpi aku bisa kayak ada di sini, bahkan diundang sebagai penonton aja deh gitu, karena emang acaranya bergengsi banget. Dan yang menang pun orang-orang yang sangat berpengaruh sekali bagi Indonesia, bahkan se-Asia gitu. Jadi ya termasuk mimpi besar ada di dalam ini salah satu. Kalau misalkan tadi bilang nggak menang nggak masalah, yang penting masuk nominasi. Nah sekarang udah masuk nominasi nih, jadi semakin semangat buat bikin konten-konten baru nggak sih? Semangat banget, karena kan YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, semua orang bisa lihat. Bahkan kalau misalnya kita ngelakuin salah sedikit, langsung dikorek-korek sama netizen. Jadi aku tuh emang pengen banget menjadi orang yang berguna, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi lingkungannya. Jadi dengan platform yang Ricis miliki, Twitter, Instagram, YouTube, aku nggak punya Facebook, aku berharap aku bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah menjadi amal jariah dari Ricis. Tapi merasa dihargai nggak sih kreativitas Ricis? Sementara kan Ricis jarang ada di televisi nih ya kan? Iya, aku bersyukur banget. Ini penghargaan sebelum ini aku udah alhamdulillah 5-6 penghargaan kiranya udah dibawa ke rumah, dan itu benar-benar tentang kreator. Jadi dengan adanya beberapa acara award dan lain-lain melibatkan konten kreator, aku berterima kasih banyak banget, karena kalau nggak ada award tentang konten kreator, kita ngerasa kita udah berkarya dengan platform sendiri, tapi kok kita nggak diintip ya gitu. Tapi ternyata justru TV atau mungkin acara-acara award lainnya memberi apresiasi kepada konten kreator untuk kita bisa berkarya dengan jalan kita sendiri, walaupun mungkin nggak di TV, tapi kita punya platform sendiri yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Tadi kalau nggak salah ada acara apa, berapa juta subscriber, ada pencapaian baru ya di kamu? Ada pencapaian baru ya? Oh ada sih, nanti dihujat lagi. Nah, kalau Ricis, alhamdulillah udah mau masuk 20 juta. Ricis ada hadiah buat papa, ada hadiah buat lebih ke keluarga sih, karena yang terakhir kan yang 10 juta itu lebih ke fans dari Ricis, aku berangkat umroh. Tapi kalau sekarang yang mau 20, insya Allah aku udah siapin kado buat papa, buat orang tua, buat diri sendiri, buat lingkungan, juga buat dari Ricis, buat semuanya juga ada. Karena kan nggak mungkin ada saya yang sekarang kalau nggak ada mereka orang. Jadi salah satu bentuk terima kasih terutama kepada keluarga terlebih dahulu. Kadonya apa? Rumah, mobil? Adalah yang paling penting hasil kerja keras, dari tidur pagi, dari kerja pagi sampai pagi lagi, dari syuting sponsor benar-benar dengan all out banget. Jadi mudah-mudahan hasilnya bisa kelihatan oleh keluarga. Kalau minggu ini datang nanti sesuatu itu. Datang. Belum maksudnya ada caranya lewat SMS, salah satu aplikasi sama video.com. Cuman untuk ketik yang SMS itu Ricis belum tahu banget sih. Cuman tadi yang di kategori yang kreator itu aku di nomor 4 atau 5 gitu. Cuman aku belum tahu gimana caranya. Jadi selain pencapaian bahagia kan ada orang yang juga mulai nyentil kamu nih. Salah satunya yang bilang nutrisi kurang bisa menyehatkan mata. Oh enggak, kalau misalnya yang nyentil itu justru sebenarnya dari orang dalam itu sendiri, dari mantan tim aku. Dia maaf, fitnah segala macam, cuman udah diomongin dan beliau juga udah minta maaf ya. Tapi kalau dari orang luar sih aku nggak tahu, karena fokusnya bukan cuma ke situ, jadi fokusnya banyak banget. Kemarin aja emang lagi ada beberapa masalah yang harus aku selesaiin satu persatu gitu, jadi emang agak sedikit harus fokus satu, udah selesai satu. Yang katanya bilang kan nutrisi, kamu kan selalu menyuarakan nutrisi itu bagus buat mata kan ya? Endorse ya? Kurang tahu deh endorse apa bukan, kurang paham. Terus dia bilang nggak ada penelitian nutrisi itu menyehatkan mata gitu. Oh oke. Itu sih aku baru tahu. Mention atau brand yang endorse kita, karena kan kita cuma tanda tangan MOU dan kita lihat ini ada BPOM-nya atau enggak, dan ternyata memang alat-alat atau barang-barang atau bahkan skincare atau apapun yang udah BPOM kita berani untuk promoin, karena kan itu emang udah BPOM udah jelas juga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini nggak terbukti gini, mungkin lebih tepatnya langsung ke brandnya kali ya, karena kan itu cuma perantaranya doang. Tapi akan membuat kamu lebih hati-hati nggak nih menerima endorse? Aku selalu hati-hati, terutama kalau menerima barang-barang yang akan dipromosikan kembali, karena kan
dampaknya juga ke kita sebagai seleb endorser. Cuman kalau dari manajemen kita pasti selalu lihat dari BPOM-nya gitu, karena kita juga udah punya produk sendiri juga. Jadi kalau misalnya kita ngecek ada BPOM-nya nggak nih, kalau nggak ada kita mohon maaf nggak bisa promoin, tapi kalau misalnya ada BPOM-nya kita insya Allah kita bantu. Jadi kalau syarat dari tim Ricci sendiri untuk promo sesuatu barang itu apa aja sih biasanya? Kenapa? Syarat dari tim Ricci sendiri untuk promoin barang? Syaratnya yang paling tergantung sih, kalau misalnya dia skincare dia harus ada BPOM. Kalau makanan juga harus halal pastinya. Terus kalau misalnya baju atau sepatu atau yang lain-lain kita nggak bisa menerima yang terlalu apa ya, kan ada ya orang yang bilang kau ini nggak support produk segala macam gitu-gitu. Mungkin lebih tepatnya lagi kalau mau support produk Indonesia sekalian gitu. Jadi karya anak Indonesia, kayak misalnya ada tim aku dia buat sepatu emang karya anak Indonesia.